60% rakyat miskin. Tapi pemerintah bilang, cuma 9%, data bodong nih. Data pemerintah tuh ngomongin kemiskinan cuma 9%, tapi Bank Dunia bilang 60% rakyat Indonesia masih masuk kategori miskin. Lihat, mana yang benar? Siapa yang bohongin kita semua? Pemerintah punya standar kemiskinan sendiri yang cuma buat bikin mereka terlihat keren, tapi kenyataan di lapangan hancur, bro. Kalau rakyat masih kelaparan, masih kesulitan cari makan, masih minjam uang ke rentenir, apaan coba yang dibilang sejahtera? Lo pikir angka 9% itu kenyataan? Itu cuma data yang dipoles buat pamer sama dunia. Padahal, kenyataannya, lebih dari setengah rakyat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, dan itu nggak ngomongin biaya hidup yang makin melonjak, harga barang yang nggak pernah turun. Sementara itu, lo lihat pemerintah cuma sibuk dengan proyek-proyek besar, ngejar pembangunan IKN seolah-olah orang-orang yang di jalanan itu nggak ada. Mereka pikir kita semua bodoh. Kita semua tahu Bank Dunia bilang 60% dari rakyat Indonesia masih miskin kalau pakai standar internasional. Mereka ngomongin garis kemiskinan yang jelas, yang benar-benar nyentuh hidup rakyat. Jadi gimana? Bank Dunia ngomong 60%, BPS bilang 9%. Mana yang benar? Siapa yang ngarang-ngarang data? Jangan-jangan semua ini cuma buat nutupin kegagalan pemerintah. Coba tanya deh, apakah kamu merasa hidupmu lebih baik sekarang? Kalau iya, selamat. Kamu mungkin salah satu dari 9% itu. Sementara itu, pemerintah kita sibuk banget dengan proyek IKN yang katanya bakal jadi pusat ekonomi baru, katanya bakal ciptain lapangan kerja, katanya bakal bikin Indonesia maju. Tapi yang terjadi apa? Warga di pinggiran kota, desa-desa yang cuma berharap ada makan besok. Malah cuma lihat pemerintah lewat dan ngomongin pertumbuhan ekonomi yang mereka nggak pernah rasain. Ini kan cuma lelucon, bro. Ngomongin soal ekonomi. Lu tahu berapa banyak anak muda kita yang nganggur? Mereka tamat kuliah, nungguin kerjaan yang nggak pernah datang. Pemerintah malah rajin tagih pajak, nambahin beban hidup kita, sementara lapangan kerja entah kemana. Udah susah cari kerja, disuruh bayar pajak. Brengsek! Mana ada keadilan di sini? Di saat yang lain ngeluh, karena nggak ada pekerjaan, yang di atas sana malah nyari cara gimana caranya ngejar utang negara. Gen Z sekarang udah pada putus asa, mereka nggak punya pilihan selain jadi kreator konten, buka bisnis kecil-kecilan yang kadang nggak jelas, atau jadi driver ojek online buat ngebantu hidup. Tentu aja, mereka jadi bahan lelucon di media sosial. Tapi coba deh, pikir, kapan terakhir kali pemerintah peduli sama anak muda yang sekarang lagi bertahan hidup lewat TikTok, YouTube, atau jualan online? Negara ini lebih sibuk dengan rapat-rapat di istana ketimbang dengerin jeritan rakyat. Pemerintah terus ngasih janji manis, tapi kenyataannya, jangan bohong deh. Para pejabat hidup enak di rumah mewah, naik mobil mewah, sementara rakyatnya, mereka cuma bisa nyari makan sisa-sisa di pasar. Sering banget kan, lu ngelihat pejabat naik mobil mewah, atau bahkan keliling dunia pakai uang negara. Kemana duit kita? Nggak usah bohong lagi. Ini negara apa cuma buat elit-elit doang. Jadi sekarang, lu pilih yang mana? Lo mau percaya data bohong yang cuma diciptain buat pamer ke dunia luar, atau lo mau buka mata dan lihat kenyataan? Kenapa pemerintah lebih sibuk dengan urusan besar yang nggak berhubungan sama rakyat, sementara di luar sana, 60% rakyat Indonesia masih hidup dalam kemiskinan? Lo pikir kita bodoh? Pasti lo tahu jawabannya. Jangan sampai kita terus dibodohi sama omong kosong ini.